besar kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada energi yang cukup besar, memang sudah mulai ada interaksi tadi. Nanti akan saya coba minimalisasi, mudah-mudahan beliaunya mau, ya kan? Nanti kita bisa korek informasi kan, terlepas informasi apa saja gitu ya. Sahabat Juru Mata, kami di sini tim Juru Mata sedang berada di suatu tempat di Kabupaten Garut, tepatnya di Salaawi, dan kita sedang berada di tempat bersemayamnya Eyang Prabu Siliwangi atau Munding Wangi ya Kang Aris ya, terkenalnya yaitu Raja Sunda atau Raja Pajajaran yang ke-6. Dan kali ini mungkin kita akan ditemani narasumber ya, Kang Yadi ya. Ya, Kang Yadi bisa gabung. Silakan Kang Yadi bisa gabung sama kita di sini Kang Yadi. Kali ini kita akan membahas atau mengupas tentang Munding Wangi ini ya Kang Aris ya. Ya, betul. Jadi Pajajaran kita yang ke-6 ya. Betul. Sebelum kita masuk ke pemakamannya, mungkin Kang Yadi bisa menceritakan dulu sejarah dari beliau. Betul. Kira-kira yang Kang Yadi ketahui tentang Prabu Munding Wangi ini sejauh mana Kang Yadi? Ya, kebetulan kita ada di kampung Salaawi ya, desa Salaawi, atau kecamatan Salaawi, Kabupaten Garut, ada di Kabupaten di Limbangan. Adapun nama Salaawi ini dulunya adalah namanya Selawangi. Selawangi. Ada kaitannya dengan Prabu Munding Wangi ini. Memang dulu beliaunya adalah putra raja Pajajaran. Panjang ceritanya, memang singkat ceritanya, menjadi Prabu Munding Wangi ini karena dulu memang beliau ini dizolimi oleh pamannya. Jadi waktu orang tuanya meninggal, paman ini merebut kerajaannya, menjadi rajanya lah, pengganti daripada yang ayahnya. Cuman anak rajanya ini di semacam kayak dikasih daya tarik atau ibaratnya diiming-imingin lah, iming-imingin harus mandi wangi-wangian supaya beliau ini nanti akan menjadi kafil atau apalah. Betul. Padahal setelah dikasih wangian rempah-rempahan itu ternyata bukan diputar balikan, menjadi hitam. Hitam legam, akhirnya dikucilkan, dikucilkan ke suatu hutan. Akhirnya diangkatlah ketemu sebenarnya dengan seorang raja dan dinikahin dengan putrinya. Akhirnya dia diangkat jadi raja. Dan kemudian beliau karena hitam, desa di sini menyebut itu Munding. Nah, akhirnya setelah beliau digelar sebutan Munding karena di desanya desa atau kecamatan Selawangi, bentuknya jadi Munding Wangi. Munding Wangi. Singkatnya itu. Nah, kemudian di sini adalah tempat bersemayamnya. Adapun Munding Wangi ini atau sebetulnya ini Prabu Siliwangi yang ke-6. Sibagus Maharaja ini tilem.
Sebetulnya kemananya nggak ada yang tahu. Hilang ini. Hilang gitu. Nah, sebelum lanjutin lagi ceritanya ya, Betul. jadi buat teman-teman tetap jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan kritik atau saran bisa untuk komen sebelum. Nah, saya mau nanya, ini berarti makamnya itu kan di dalam. Nah, kita bisa langsung sambil jalan aja ke dalam sambil kita bercerita. Dan mungkin. singkat cerita nih ada Oh, iya? ini ada kaitannya dengan Raden Kian Santang. Oh, ini ada ya. Jadi di sini itu padepokan persilatan, ada Kian Santang pun dulu bergurunya di sini. Oh, berguna. Dan memang yang katanya fotonya ini merupakan masih ada kaitan bapaknya Kian Santang juga. Perguruan persilatannya masih ada di sini, Pak? Sampai sekarang. masih ada. Namanya apa itu? Sekarang udah menjadi pesantren. Kalau sekarang pesantren ya. Kalau dulu nggak menamakan padepokan, tapi memang kayak semacam guru-guru tapi nggak ada nama. Cuman dulu persilatan dari raja-raja itu di sini. Bahkan ini makam-makamnya kebetulan masih keturunan mungkin Aki. Sebenarnya kalau kayak Kakek ya, kakeknya Pak Yadi. Berarti Pak Yadi bisa silat ya, jago ya? ya sedikitnya lah. Wah, mantap ya sahabat Juru Mata. Ya, kita sambil kalau mau berguru silat ke sini ya, Ya. ke Selawi ya. Kang Gon atau kita sambil jalan aja ya? Ya, Kita baik. sambil ngobrolnya sambil jalan. Oh iya, ini adatnya katanya harus buka sepatu ya? Sebetulnya tapi tidak apapun tidak apa-apa. Karena ini lagi hujan juga ya, Pak Yadi ya. Hujan kebetulan. Baik, mari ikuti kami. Assalamualaikum. Baik, saya akan ajak ke tempat persilatan atau pertapaannya lah. Pertapaannya, berarti ini makam atau makom? Ada makamnya juga. Oh, ada makomnya juga. Dulu ini pohon, jadi dulu pohonnya itu di bawahnya itu semacam dibentuk gua berlubang. Dulunya nih, waktu saya masih kecil juga masih. Cuma sekarang karena akarnya sudah ini, jadi sudah mengakar. Dari ketutup Lagi ya, ketutup lah. lubangnya. Ya. Sedangkan makomnya itu masih ada di situ. Cuman dari saya sendiri, cerita keluarga belum tahu nih makam dulu itu apakah memang mengulangi di sini atau guru-guru sahabat Waliwangi yang dimakamkan di sini. Karena kebetulan keluarga juga dimakamkannya di sini semuanya. Dari mulai kakek, uwa-uwa, Semua ahli waris ya, Kang Yadi ya. anak-anak daripada keturunannya di sini semuanya. Termasuk ayah sendiri pun di sini di samping pohon ini. Oh, pohon ini ya. Pohonnya pohon sejenis salam. Pohon salam Jadi ya. bukan beringin. Oh, Orang sering menganggapnya ini beringin, pada bukan. pohon salam. Bisa Pohon ditunjukkan salam. sebelah mana? Nah inilah ini makamnya. Nah yang saya tunjukkan itu dulu sini ada kayak guha berubah. Mungkin tempat dulu pertapanya yang kakek. Cuma sekarang udah jadi ketutup kamar. Tapi yang itu memang pohonnya bentuk seperti kayak gitu ya? Ada makamnya nih, makam kecil ini. Oh, makamnya seperti. Jadi kalau dulu di sini makam itu nggak boleh kayak pakai nisan-nisan gitu. Jadi cukup pakai Batu aja ya? batu. Oh iya, kalau zaman dulu. Dijadikan bahwa ini ada. Sebagai simbol lah ya. Ya. Dan Ini berapa makam di sini, Pak? yang dilihat ada dua. Oh, ada 2 makam. Satu dua, tiga. Karena malam kurang begitu kelihatan batunya karena memang banyak batu sengaja. Nah, makanya yang nah ini makam-makam di sana ini keluarga. Ini keluarga Kang Yadi ya. Kebanyakan pakai batu juga. Oh, simbol juga ya. Baik, sahabat Juru Mata, mungkin kita nanti akan coba telusuri dan mungkin akan coba memodernisasi ya Kang Aris ya, untuk mengetahui tentang sejarah ya, Ya, mungkin kebenaran atas segala sesuatunya tentang Eyang Mending Wangi ya, Mending Wangi ini sahabat Juru Mata. Kita panggil aja sahabat untuk bisa mendengar. Nah, langsung aja ya Kang Aris ya. Oke. Terus satu lagi memang satu ikatan ya. Kalau ditarik benang Ya. dari mulai Sumedang, Garut, Limbangan ini sampai ke Banten. Sumedang Larang ya. Jadi tanah Pajajaran, Ya. terakhir yang ke Batu Tulis Bogor. Ke Batu Tulis Bogor. Ya. Jadi kalau dari sini memang ada kaitan dengan di daerah Godog, Garut, Oh, Godog Garut. Ramat Suci,
atau istilahnya Prabu Kian Santang tuh. Baik, saya panggil Kang Haris aja ya, langsung ya kita untuk Boleh Kang Haris. Kang Haris untuk bergabung bersama kita. Ini suasananya memang enak ya, sebenarnya sejuk nih. Tempatnya juga adem sih kan. Orangnya juga positif. Iya, alhamdulillah. Jadi berarti ini memang sebenarnya karena ini kondisinya hujannya, artinya harusnya kita lepas ya. Iya. Biasanya kalau yang bisa melihat batu ini memang harus lepas dan bersih. Ini sebetulnya ini pintu kerajaan. Oh, pintu kerajaan sebelah sini ya. Baik, Kang Haris bisa gabung dengan kita di sini, Kang Haris. Assalamualaikum. Misalnya Dingin nih. Ya, saya dari bawah dulu Kang. Kalau teman-teman masih di bawah kan tadi kan? Gitu ya. Masih di bawah juga. Ngopi dulu. Gimana Kang? Tadi hasil penelusuran nih. Ya, ini kan kita ini makamnya udah ini Kang Haris ya di sini ya. Nah mungkin kita sedikit besarnya Kang Haris mungkin udah tahu sejarahnya ya tentang makamnya. Sedikit kemarin yang Kang Iwan share ke saya ya Tentang kemarin Mending Wangi itu ya. Prabu Mending Wangi juga. Ya memang sedikit saya agak penasaran nih Kang Yadi ya. Kaitannya dengan yang Santang itu kan masanya berbeda tuh Kang. Ya kan? Ada beredar di masyarakat itu bahwa Kian Santang itu keturunan dari Prabu Siliwangi yang ke-8 ya kalau nggak salah, dari Pamanakasa. Nah kaitannya dengan beliau Raja Siliwangi yang ke-6 ini gimana kan? memang Itu kalau mungkin beda masa ya Kang ya? Beda generasi. Beda generasi gitu kan? dari namanya sendiri Prabu Siliwangi itu adalah gelar. Iya, iya. Prabu itu adalah raja dan seseraja kan gitu. Nah Siliwangi ini dulu sedikitnya setahu ini adalah nama dari Pajajaran. Sili dari bahasa Sunda. Sili wangi. Wangi itu kan harum. Sili kita harus saling. Harus saling harum, ibaratnya harus saling merangkul, menganggap persaudaraan. Itu Siliwangi itu. Nah, adapun Prabu Siliwangi dari mulai pertama, kedua, ketiga, kalau kita lihat di sinetron TV kan cuma satu. Iya, betul. Padahal Betul Kang. dari historis sejarahnya aja udah jelas, dari mulai Pajajaran ini kan sebetulnya negara. Negara ya Kang. Dulu itu negara Pajajaran waktu mengalahkan Majapahit terjadi perang di kerajaan Sunda. Kalian berganti-ganti dari mulai Raja Galuh kan, dia berubah-ubah sampai keturunan-keturunannya itu sampai ada hubungan dengan Cirebon, ada keturunan Kuningan. Cuman yang mengerucut aja lah kita. Mengerucut aja ya. Sebetulnya banyak yang memang belum mengetahui nama dari Sela Awi ini. Jadi khusus hanya yang keluarga lah yang tahu sebetulnya bahwa Prabu Siliwangi itu ya ini yang ke-6 ya. Cuman dari sekian masing-masing Prabu Siliwangi memang masing-masing berbeda cerita, berbeda karakter kehidupan masing-masing. Istilahnya di setiap pemerintahannya itu mungkin ada ceritanya masing-masing lah, dan apa yang dilakukan atau yang dikerjakan di pemerintahannya itu ya ada hasilnya gitu. Apa kan? Cuman kalau tarik benang memang berdekatan kan, ini masih Garut, daerah Garut nih lingkungannya, membuktikan bahwa benarnya nih Prabu Mending Wangi adalah Prabu Siliwangi. Ya perlu ada kaitannya dengan Prabu Kian Santang juga. Iya. Prabu Kian Santang ternyata tempat untuk menyebarkan Islam berhentinya waktu musafir di Godog. Jadi Godog itu kan getaran ketika barang pusakanya atau senjatanya berjatuhan, bergetar situ, berhentilah dia menjadi musafirnya. Disitulah mulai menyebarkan Islam. Nah ini kan masih di Garut juga nih. Adapun benar tidaknya mungkin dari tim bisa membantu modernisasi. Nanti bisa saling menanyakan, karena memang hal yang goib ini di luar nalar. Kita mah hanya menyimak. Kalau saya kan dari pihak keluarga ya. Iya betul Kang. Adapun dari masyarakat yang menilai mungkin Dikembalikan lagi ya Kang ya, dikembalikan lagi ya, karena kebenaran itu yang tahu hanya pihak keluarga ya Kang ya gitu. Kalaupun sekarang ada cerita di masyarakat ya
silakanlah nanti sahabat juru mata menanggapinya dengan apa istilahnya pola pikir yang cerdas gitu ya Kang ya gitu ya. Dan mudah-mudahan konten kita kali ini akan menambah pengetahuan sahabat juru mata ya. Betul kan. Nanti kita lakukan mediumisasi. Nanti teman-teman apa nunggu teman-teman dulu kan, karena ada 3 orang lagi mungkin ya yang sampai sini. Nah, nanti kita coba tunggu aja ya supaya apa istilahnya kita bisa ngambil dari beberapa sumber gitu kan, ya kan. Nggak hanya dari satu sumber gitu. Nanti kita bisa mungkin mediumisasi dengan sahabat-sahabat yang ada di sini gitu kan. Baik, Kang Aris ya kan. Terus satu lagi barangkali ada semacam cendera atau apa, ada semacam pusaka nih di sini. Orang kebanyakan udah coba-coba narik tapi nggak berhasil. Karena memang haknya itu memang harus keluarga ya keluarga ya, betul keluarga ya. Kira-kira pusaka semacam apa yang bisa jadi? Kalau dari nama Siliwanginya aja macam mengarah ke kujang biasanya. Mudah-mudahan ya. Cuman kan kujang berjenis-jenis nih macamnya. Iya. Ada cakrabuana, ada kujang lanang, macam-macam jenisnya. Kang Yadi cukup mengetahui ya karena sedikit. Ya Karena termasuk keluarga besarnya beliau ya. Ada jadi hadiahnya yang memang dikasih. jadi udah tahu ya. Cuman sih masih ada nih. Masih ada ya. Cuman apa memang mungkin pada malam ini waktunya mungkin diberikan atau belum? Ya tetap kita berpegang teguh kepada Allah. Ya Kak, betul Kak. Ya paling kita nunggu saja kan nanti ya. Ya udah, kita sambil menunggu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita tetap ikuti perjalanan juru mata untuk ke tempat selanjutnya dan untuk melakukan mediumisasi. Ya. Baik sahabat juru mata, kita tim juru mata dan ahli waris dari almarhum beliau dari Munding Wangi. Kita mungkin saat ini akan melakukan mediumisasi, tapi terlebih dahulu tadi ada dari Kang Yadi sendiri katanya sudah mendapatkan izin untuk melakukan penarikan benda pusaka karena beliau sudah melakukan tawasul, atau ya lebih tepatnya kita panggil Bang Yadi lah. Ayo Kang Yadi, coba gabung dengan kita di sini ya. Kang Yadi kan tadi cerita sama kita bahwa Kang Yadi sudah mendapatkan izin ya, atau restu dari leluhurnya Kang Yadi sendiri, bahwa Kang Yadi sudah mendapatkan izin untuk menarik atau mendapatkan benda pusaka yang ini beliau sendiri yang punya benda pusaka tersebut. Insya Allah kalau memang itu diperkenankan ya kita bisa bawa pulang. Ya kalaupun tidak nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah ya. Yang penting kita coba dulu mungkin begitu ya Kang Yadi ya. Baik sahabat juru mata, mungkin Kang Yadi dan tim juru mata akan mencoba untuk melakukan penarikan benda pusaka di tempatnya beliau ini ya. Mudah-mudahan beliau mengizinkan begitu ya Kang Yadi ya. Baik, mungkin Kang Iwan ya. Kang Iwan bisa gabung dengan kita di sini Kang Iwan. Ya sahabat juru mata, mungkin Kang Iwan ini yang nanti akan mencoba untuk menarik benda pusaka, dan Kang Iwan sendiri udah siap ya rupanya. Siap, saya bantu Kang Yadi. Tapi mungkin dengan bantuan Bang Putra juga ya. Oh gitu? Iya. Baik. Bang Putra bisa bareng-bareng dengan kita di sini Bang Putra. Atau mungkin Kang Aris ya. Kang Aris bisa temani kita di sini Kang Aris. Ya. Nah, ini Kang Aris, ini Kang Iwan ini kan sudah siap untuk melakukan penarikan benda pusaka di tempat ini ya. Nah, menurut Kang Aris gimana nih kira-kira nih? Tadi saya agak ada sedikit interaksi dari Kang. Ya. Nanti kan mengenai benda pusaka yang diceritakan Kang Yadi, karena memang beliau telah diwarisi. Iya, diwaris beliau. Saya pikir sih nggak ada masalah sebenarnya kalau saya pikir. Kita udah sopan lah, udah pamit karena Kang Yadi sendiri adalah ahli warisnya. Ahli waris. Jadi nanti kalau misalkan istilahnya beliau mau ngasih sesuatu kepada Kang Yadi, keturunannya ya. Haknya Kang ya, haknya beliau gitu. Tapi kalaupun misalkan nanti bisa diambil tanpa tim juru mata juga nggak ada masalah lebih juga. Baik gitu. Ya, jadi nanti Kang Iwan mungkin dengan
tim juru mata yang lainnya mungkin ya. Nanti Iya. kita cobain gitu. Iya. Itu panjang ya. Kita coba. Baik sahabat juru mata, mungkin kita akan mulai sekarang mungkin ya Kak Aris ya. Ya, enggak kan, enggak. Silakan Kang Iwan untuk melakukan Nanti penarikan benda pusaka. apa kita meski diskusi dulu sama tim juru Diskusi mata? dulu kayaknya ini mesti diskusi dulu karena ini kan auranya lumayan besar ya. Iya. Jadi, Secara, maaf Kang Iwan mau motong. Secara hak waris sudah ya Kang Iya, ya? sudah. Mungkin Hak waris. tapi Kebetulan nanti ada mungkin izin. ada yang menjaganya gitu. Tapi mungkin kita meski didiskusiin dulu gitu Iya. kan. Ini kebetulan ada izin dari leluhur Oh gitu ya. keluarganya Kang Yadi. beliau Kang Yadi, dan memang harus segera ditarik karena itu merupakan hak warisnya ya, hak warisnya Kang Yadi dari Prabu Mundingwangi ya. Oke, nanti kita coba diskusi dulu ya. Baik. Jangan lupa apa kan? Like Like and subscribe. Subscribe. Oke. dan jangan lupa komennya ya. Komennya ya. Baik sahabat juru mata, mungkin tim juru mata akan langsung coba untuk melakukan mediumisasi di tempat makamnya beliau ini. Apa yang nanti didapat oleh tim juru mata atau informasi apa yang bisa didapat, mudah-mudahan baik ya hasilnya, semuanya lancar dan tidak terjadi sesuatu ya apapun itu kepada tim juru mata. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Aris ya. Betul. Gimana nih? Siap Kang, Aris, siap Kang. udah siap? Tadi saya ngerasa ada energi di sini Kang. Nanti boleh kamera diikuti ke sini Kang. Saya ngerasa di sini ada energi yang sangat besar Kang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada energi yang cukup besar. Memang sudah mulai ada interaksi tadi. Nanti saya coba mediumisasi. Mudah-mudahan beliaunya mau, ya kan? Nanti kita bisa korek informasi Kang. Iya. Terlepas informasi apa saja gitu. Ya, betul. Dan sekali lagi saya pribadi dan tim juru mata mohon izin, mohon pamit. Bukannya kita ini ya Kang Aris ya. Kita hanya memberikan edukasi Kang, Betul. yang menginformasikan kepada masyarakat, kepada apa istilahnya keturunan Pasundan Kang, Pasundan, keturunan betul. Pasundan juga mereka harus tahu siapa raja kita itu, raja itu Betul, siapa betul. kan. Tidak akan ada orang Sunda, Iya. ya kan? Tidak akan ada orang Pasundan kalau tidak ada beliau-beliau. Betul, betul. Dan kami ini adalah rakyatnya Ya, beliau. gitu. Jadi Wajar kalau kami ini pengen tahu juga. ya pengen tahu Kang Aris, karena ya. apa istilahnya bagian daripada kerinduan kita gitu Betul, kan betul. kepada apa istilahnya Sang Prabu Betul. ini kita kan apa istilahnya sosok-sosok beliau itu kan sebagai panutan, Panutan. kan gitu kan. Jadi kita- sekali lagi kami mohon izin. ya ya mohon kan gitu kan, pamit. gitu kan. Ya. Ini energinya udah cukup besar kan. Betul. Udah saya udah ngerasa Mudah-mudahan Agak munduran. penerimaannya baik ya. Ya. Agak munduran dikit ya. Ya. Saya juga dari tadi coba untuk komunikasi biasa dari. Jadi kayaknya mau deh. saya coba energi yang sebelah sini kan, Baik. ya kan. Menurut sedikit Kang. Silakan Kang Aris. Ya. Baik sahabat juru mata, Kang Aris akan coba untuk memediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahumma muslimin wa muslimat. Sampurasun. Sarang saha ayang. Sarang saha. Aura nong aja tadi. Sarang saha jenengan. Nah, aku naon abdi nepangkeun Iwan ti tim juru mata. Katari mah aku kaula. Sarang saha yang Sekudunya. naon atuh nu bade didugikeun ka sahabat juru mata kanggo pengetahuan rekan-rekan di juru mata. Anjeuna yang naon ti kaula. Iya, tim juru mata hoyong uninga sejarahna Prabu Mundingwangi. Ya. Kok kaula dicarita. Naon anu tiasa didugikeun ku eyang atau kanggo sahabat-sahabat juru mata.
cing dijaganya, jaga karuhun dijaraga ku hidup. Insya Allah ya. Naon deh atuh nu bade dugikeun. Aya kaulah moal aya aranjeun kaulah. Biasa mayun ka palidit. Teu bisa Biasa. kaulah temenan beliau. Cing bisa ngajaga karuhun aranjeun. Ai karuhun ngajagi anu hayang nyungkeun dijagi, rakyatna masih dijagi kumaha. Heuh ku kaula eta mah urusan kaula. Ngan aranjeun cing ngamumule karuhun aranjeun. Nya dangaing mah si baheula ge kitu ka aranjeun. Mungkin Kang Aris akan coba tanya-tanya Kang Aris. Yang apun sendok anjing rencana. Katarima. Sahabat di rumah ini apa energi yang masuk ke Kang Aris ini anu sok kadari itu sok menginginkan maksudnya tujuan bahwa rakyatnya dari beliau ini untuk tetap ngamumule atau Keun bae nu menjaga datang ka dieu taruhun-taruhunnya atau leluhur-leluhurnya nya dari keun Sunda. bae tong dilarang-larang. Dangaing mah teu ngalarang-larang nu datang ka patempatan ngaing di dieu. Jadi yang penting mah orang yang dapat kesini tuh yang penting ngedoakan beliau ya, para leluhur kita itu tujuannya yang mungkin yang Aranjeun ngadoakeun sorangan. Dah Nah, ngaing mah teu butuh. Ngaing mah kasangkian. Ya. Gusti Anjeun keur Gusti Anjeun. Gusti ngaing Stacana ya aya Kang Yadi biasa gabung nah ya leluhurna bukan leluhurnya penjaga yang di sini. Penjaga leluhur Kang Mungkin Yadi. Kang Yadi ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan Kang Yadi silakan. Barangkali gitu kan ada ujangan waktu tinggal kakolot yang tong ditinggalkeun wae. Kolot teh nya longokan da karuhun anjeun nya kitu tinggal mah keur anjeun. memang sini saya kadang 2 minggu sekali jadi nggak tiap hari karena tinggal kan di Bandung. Iya. Bekerja. Karena situasi dan kondisi ya Kang Yadi ya. Tong kitu teu bisa ka karuhun mah. Kudu maksakeun. Di rumah juga bisa mungkin gitu. Kudu maksakeun mumpung aya kene. Maksudnya yang ada mungkin. Da ngalongokan ngaing mah teu kudu. Teu kudu sering-sering teuing ka tempat ngaing mah. Ka kolot anjeun hirup keneh. Nya, hidup. Deui. Ngaing geus waktuna ieu. Mau nanti cekapnya lebih ngeringnya Ngampurasun. Sampai Saya istirahat dulu Kang Iwan. Ya, Mohon Pak. izinnya Kang ya. silakan Kang Aris untuk istirahat dulu. ya. Jadi memang beberapa upaya orang yang dapat kesempatan ini tuh misalnya macam-macam yang penting adalah mendoakan beliau supaya bukan maksudnya setiap orang yang datang ke sini mempunyai peniatan masing-masing. Nah jadi apapun gimana pun juga
ya leluhur kita memang harus kita selalu doakan, karena gimana pun tanpa beliau-beliau ini mungkin mereka jasadnya mungkin yang sudah tidak ada, tapi jasa dan kenangannya yang masih melekat di hati kita gitu. Cuman ini entah kenapa ya, ini agak serius sedikit nih Wan. Saya di sini seperti merasakan kesedihan dari tadi. Saya pengen mengeluarkan air mata tapi entah apa gitu. Tertahan ya Kang Aris ya. Cuman tertahan ya. Ya kayak tertahan. Mungkin Kang Wan juga merasakan mungkin ya. Ada. Dan kita ngomong juga agak terbata-bata ini ya. Agak kurang gimana ya, nggak seperti biasanya lah. Betul, gitu. betul. Karena tadi dari sejarah ya tadi sedikit ini dari historisnya dari kejoliman ke yang produksi uangnya dulu karena keluarganya juga dijolimannya. Yang kedua penerus mungkin banyak yang melupakan. Kayaknya. Dan tadi itu beliau ini minta dijaga ya karun-karun apa mungkin selain orang tua yang masih hidup, mungkin apa karun-karun kita yang lebih dulu meninggalkan kita juga ya minta istilahnya dijaga mungkin ya, tentang situs sejarahnya atau apanya, mungkin tentang ceritanya. Dan jangan sampai salah di masyarakat lah gitu ya. Kesedihan tadi memang banyak yang datangi yang bukan yang positif, dalam artian yang ibaratnya yang datang ke sini meminta yang bukan-bukan. Oh iya, iya. Jadi mintanya yang lain-lain ya datang ke tempat ini. Iya, tadi saya coba untuk apa ya, maksudnya visual saya gitu Kang Iwan merasa, tapi saya nggak tahu apa yang saya tiba-tiba sedih gitu. Aura yang di sini tuh banyak entah apalah, mungkin ada sesuatu atau kayak gimana, tapi saya nggak terlalu karena bukan ranahnya saya gitu. Ranahnya saya hanya mendoakan beliau gitu. Karena gimana pun beliau tetap adalah leluhur kita semuanya, leluhur yang telah mengajarkan kita seperti kayak sekarang kayak gini. Betul. Ya apapun pepatah orang tua dulu itu tidak pernah untuk menjerumuskan anaknya ke jalan yang salah. Adapun salah satunya adat dan adat yang harus kita gunakan, misalkan seperti sopan santun, kayak gimana, walaupun ini adalah sebuah makam, ya yang tadi saya bilang jasadnya yang mungkin sudah tidak ada, tapi secara ininya ya koordinat apanya lah ya, kita bisa bicarakannya mungkin seperti itu, memang ada gitu. Saya merasakannya seperti itu sih. Gimana Kang Aris, mungkin Kang Aris mau melakukan mendumisasi juga atau gimana untuk selanjutnya? Wanginya mungkin pas mediasi dia bisa hadir, tidak ada yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan ini yang Prabu Munding Wangi ini sesuai namanya ya, akan mewangi terus ya sepanjang masa ya, diingat oleh keturunannya, oleh masyarakat luas ya Kang Yadi ya, karena Kang Yadi sendiri sebagai keturunannya ya Kang Yadi ya, mudah-mudahan benar-benar terus wangi sesuai namanya ya, amin ya. Gini ya, Kang Aris gimana nih? Untuk menarik beliau, saya bukannya tidak mau ya, ini bisa saja, cuman mungkin takutnya salah arti. Cuman saya menghormati sekali apa yang ada di sini, dan beliau ada di sini. Tadi saya rasakan waktu datang pun sudah ada. Ya insya Allah tadi pun saya udah bilang beliau. Ya memang alhamdulillah bersyukur. Ya jadi saya coba untuk barusan Berinteraksi gitu. tersenyum. Alhamdulillah. Cuman ya itu apa yang niat kita, apa tujuan kita, itu balik lagi kepada Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan atau konten kita kali ini juga diberkahi oleh Allah ya. Amin. Diberikan jalan yang terbaik. Ya mungkin nanti setelah ini kita akan berdoa bersama. Mungkin pada almarhum bapaknya Kang Yadi tersendiri kan ada di sini makamnya. Banyak juga sekarang di sini. Ini sungguh luar biasa. Saya baru merasakan kali ini selama penelusuran dari Jurumata ya, di luar dari selama penelusuran dari Jurumata, saya merasakan hal yang sangat besar. Saya bisa menggambarkan beliau posisinya sedang di mana, itu cukup tinggi besar dan gagah perkasa.
sangat luar biasa dan seganin orang lain. Gitu kan, saya tidak sanggup untuk berkata-kata iya gitu karena sekali lagi menghormati adat yang ada di sini atau luar di sini. Tapi kalau untuk mencoba untuk saya barusan ngobrol dengan yang lainnya ya nggak apa-apa. Kalau ingin mencoba dengan yang lainnya, terserah dari Kang sama mungkin dari lingkungan sekitarnya, karena ada interaksi suara juga ya, karena di belakang udah ada suara suara ya, udah ada yang mulai. Nah mungkin sahabat Juru Mata bisa dilihat sahabat Arif udah mulai interaksi lagi ya. Sampurasun sarang sapi, mohon sarang sapi. Oh ngajaga di dia. Emang yang jaga di sini cukup banyak kan? Ya. Abdi ngaganggu teh ka dia. Silaturahmi ka dia teh nya kinya. Kisahana mina ki. Panglima Kumbang. Sampurasun. Panglima Kumbang Kang Arif. Aya anu bade dirugikeun kanggo abdi selaku anjing gitu dia sia. Nah ganggu ka incu kaula. Kang Yadi sini Kang Yadi. Ya, ini keturunan ini Panglima Kumbang ini yang hadir Kang Yadi. Ada energi Penjaganya dari beliau luar ya, sebenarnya. penjaganya beliau di sini. Anjing di aja. Terus ke mengajar anjing dulu. Hatur nuhun ki Panglima, hatur nuhun. Kamu gali dia mate seorang tebu. Terus ke tapi kajam buah waktu bisa heutik kenapa? Aya wajangan kanggo abdi. Oh, banu megah ukara anjing itu. Ya hatur nuhun penjagaannya. Tadi tengah teruskan da karuhun anjeun. Ya, da kudu sieun jeung hariwang. Karuhun anjeun. Ya. Kan hariwang negara. Hari eta ki kumaha pami ieu cenah katurunanana ieu buyutna hoyong narik pusaka di dieu eta kumaha? Teuing. Hari sangem manyakinya. Oh, matang kabelah itu. Oh, apa bae gitu. Nah, cara ayo sia. Nah, tong hariwang adanya kitu kieu mau lah urusana. Harus terus ke. Terus banyak kan interaksi kan Ya, jadi memang apa ya, yang tadi saya bilang kan yang banyak sekali energi yang di sini tuh sebenarnya kalau mau ya bisa lihat di sini ya, sebenarnya kalau di sini tuh alhamdulillah ini saya sampai merinding ya. Alhamdulillah ini sebenarnya ini welcome, cuman kalau untuk masalah-masalah yang lain saya di sini intinya hanya untuk mendoakan saja ya, tidak berpikiran untuk hal-hal yang lain atau Dan di sini cukup banyak penjaganya ya Kang Aris ya. Itu yang tadi masuk juga barusan Panglima Kumbang ya, dan itu menjaga kita juga ya tim Juru Mata. interaksi tadi kan ya, begitu dengar suara ya apa kayak ngeledek kita kan gitu. Jadi itu juga saya melihat di sini ada sosok putih juga kan sebelah sana kan, sosok di sini urusan itu sosok putih Dari tadi saya lihat di situ, sosok putih di situ. Saya tadi melihat terus ke arah sini. Sebelum di sini belum saya belum lihat di sini terus. Saya nggak tahu ini maksudnya apa kan, sosok yang berdiri putih di sini gitu kan. Nanti saya akan coba juga interaksi.
nanti mungkin Kang Iwan teman-teman boleh tanya-tanya juga ya, kan? Iya. supaya jelas informasi yang kita Betul, dapatkan gitu kan, gitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengedukasi ya, Iya, Kang Aris iya. ya, intinya Iya. di situ ya. Ini sebenarnya energinya cukup besar Pak yang di sini. Ya. Yang di sana kan, saya juga ini masih memang besar energinya kan. Tapi teman-teman dari Juru Mata kalau memang mau coba minimalisasi juga boleh gitu kan ya. Nanti Kang Iwan mau coba untuk meminimalisasi nggak? Kalau seandainya siap bisa gabung sama kita di sini ya, atau Mas Pur? soalnya ini saya capek Kang. Iya. Capek saya. Saya coba ya. Jadi masih ini dari mana nih? Assalamualaikum. Kang silakan ditanya lagi kan. Sampurasun. 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 Rampes. Sarang sahaki. Sarang sahaki. Sarang sahaki. Kisukmu. Nepangkeun ki abdi di tim Juru Mata. Punten diri kagiridik gitu ya. Kang Iwan mohon izin saya duduk dulu. Silakan harus. Abdi sapara kanca di dieu teh nuju kahiji silaturahmi, kedua yang terang tempat ieu. Ya abdi sareng ahli warisna beliau. Dan kareresan abdi sapara kanca teh nuju ngadamel konten kanggo di YouTube di kanggo mengedukasi masyarakat Jawa Barat katurunan di Eyang Munding Wangi. Namun anu bade dugi-dugikeun ku aki kinten-kinten aki. Eyang. Kumaha ki? Terang tempat Eyang. Moal insyaallah ki. Nya turunanana motoran luluhurna nya. Mangga Kang Yadi pilih bade naras-naras silakan Kang Yadi. Tentang ke kerabat-kerabat uningnya, saudara-saudara ngapainkan kita uningnya perihal laki uning. Nah, hari abdi makan yang diaku dua sholatnya lucu gitu ya. Perkara manusia. Urusan manusia. Berarti Sartos. percaya bangsa kau lama. Lain urusan aranjing. Nah, tempatan luku aranjing di daratan dia. Doa tu, lain minta lain. Ya, umat minta ulah kasaha. Ulah cicing dia nggak jaga. Tahu lah. Jelma-jelma anu sok datang ka dieu minta ke pararugu. Kita tahu lah. Di Eyang Prabu Tung Akmin. Insya Allah berkah kemarane kabeh. Itu di kaulah ya. Ya nuhun ki. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Juru Mata kembali ya yang datang energi tersebut mengatasnamakan Ki Sukmo dan beliau juga merupakan salah satu penjaga dari beliau ya Prabu Munding Wangi ini
ya, Kang Yadi ya, dan beliau tetap sama untuk bisa para keturunannya dan mungkin para rakyatnya semua untuk mendoakan beliau ya. Iya. Ini selanjutnya nih gimana nih Kang Yadi nih kira-kira nih? Kalau misalkan gini, saya tadi coba untuk masuk ke dimensi Yang sana ya. berbeda. Kalau ada untuk segala sesuatu, nih Kang Iwan ya. Iya. Kalau misalkan Kang Iwan tidak percaya, ini adalah sebuah kerajaan. Ya, saya bisa lihatkan. Iya. Fokus ke lampu itu. Iya. Di sana ada lampu satu Betul. yang bercahaya. Iya. Fokuskan. Lihat Kang Iwan, masukkan ke dalam pikiran Kang Iwan. Iya. Suasana yang ada di sini itu nanti akan ngebentuk dengan sendirinya. Fokus ke dalam lampu itu. Tarik nafasnya, fokus ke dalam lampu itu, dan pejamkan matanya dan lihat Kang Iwan yang barusan Kang Iwan lihat ya arahnya ke sana, padahal di sana ada gelap sekali. Mungkin akan masih ada samar-samar. Buka lagi matanya, tarik nafasnya, fokus lagi ke sana. Sudah mulai ada suara ya. Itu ada sebuah simbol. Jadi pas kita masuk ke gerbang tadi depan itu, ada sebuah simbol. Nah, Kang Iwan coba fokuskan lagi hanya kepada Allah, meminta istighfar. Itu nanti akan terbentuk simbolnya itu kayak bayangan putih. Lubang. Nah, sudah terlihat. Iya. Nah, coba Kang Iwan tetap fokus ke sana. Itu kalau misalkan Kang Iwan bisa melihat lahir dan batin dan tetap yakinnya kekuatan Allah. Ini sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali zaman dahulu seperti apa. Hanya samar-samar saja. Tarik nafasnya, istighfar jangan lepas. Ada sebuah lubangan. Oke, cukup. Cukup dengan Al-Fatihah. Nah, gimana yang terlihat dari Kang Iwan tersendiri? Mungkin Kang bisa ditanya nanti Kang Iwan samar-samarnya seperti apa? Saya hanya melihat bulatan putih ya gitu ya harusnya. Tapi untuk selanjutnya saya tidak bisa memvisualisasikan gitu apa yang Saya sebenarnya ingin mencoba memvisualisasikan Kang Iwan, tapi takutnya karena ini kotor juga. Takutnya. Cuman itu adalah sebuah gambaran, sebuah simbolnya sangat luar biasa. Memang benar adatnya yang di sini. Ini ada tempat yang sangat bersih, tempat ya sebenarnya ya makam memang suci karena ada penghuninya ya. Makanya alhamdulillah semenjak tadi saya agak sedih, tapi sekarang alhamdulillah saya agak welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus ya gue leluhur saudara salam Sekarang Kang Iwan rasakan aura tadi sama aura sekarang lebih enak daripada yang tadi. Kalau tadi agak sedikit banyak yang sekarang auranya coba tenangnya lebih tenang ya, lebih tenang. Itulah sebenarnya beliau kalau misalkan mengajarkan tentang kerajaan dulu itu kepada rakyat-rakyat itu dengan ketenangan. Kunci poinnya apa, segala yang kita hadapi tenang, jangan gerusat-gerusut. betul. Dalam apapun itu bidangnya, itu adalah rasa yang disampaikan ke Kang Iwan dari beliau, karohmahnya semoga nyampe kepada kita semuanya. Amin. Itu maksudnya. Silakan ya, tentu saja.
Saya coba datu. Ini gimana nih Kang Yadi untuk selanjutnya ya? Kira-kira saya nanya-nanya Kang Yadi ini karena Kang Yadi ya memang keturunannya ya lebih dekat gitu kan. Walaupun saya juga rakyat Jawa Barat ya. Rakyat Jawa Barat yang otomatis ya rakyatnya beliau gitu kan. Waktu masuk tadi memang kenapa harus buka alas kaki, memang kita lihat memang ini pintu ke kerajaannya di sini. Ya mungkin zaman dulu ini memang kerajaan yang betul kerajaan itu. Yang kedua memang pas masuk karena memang undang-undang. Alhamdulillah. Undang-undang dalam artian ini kita datang orang situ datang tangan lah ibaratnya. Itu laporannya itu sini langsung. Memang aku sering ke rumah terus. Alhamdulillah ya. Nah, ini mungkin untuk selanjutnya gimana nih Kang Aris kira-kira nih rekan yang lain mungkin coba ikut bergabung lagi dengan kita di sini. Kang Aris. Lumayan agak istirahat kan. Cukup berat ya tadi Ya. ya. Masih banyak interaksi kan. Iya. Gimana Kang? Jadi kita masih apa kita istirahat dulu sebentar kan? Iya. Istirahat dulu ya. Baik. Oke. Ya. Jangan Baik. lupa dulu Ya. like, comment, dan subscribe. Baik. Istirahat sejenak ya Kang. Ya, siap. Baik. Sahabat Juru Mata, mungkin kita akan melakukan break dulu ya. Iya. Karena di sini tadi Kang Aris juga cukup kecapean ya. Dan ikuti terus konten kita kali ini. Jangan lupa like, subrek, dan mungkin komennya ya. Baik sahabat Juru Mata, tadi kita sudah melakukan break sesaat ya. Dan kita kali ini mungkin akan melakukan satu kali lagi mediumisasi Kang Yadi. Karena tadi sosok putih yang di belakang itu belum kita minta ininya ya, keterangannya apa, keinginannya atau alasan apa. Betul, Kang. Beliau menampakkan Ya. di belakang kita itu ya. Tadi kita coba ya. Mungkin kita akan coba langsung melakukan mediumisasi ya sahabat Juru Mata. Dari sebelah sini kita coba. Mudah-mudahan ada informasi ya Kang ya. Betul. Ada informasi. Ini sosok ini berpindah-pindah kan. Ini itu ke sini bisa. Boleh izin nggak tuh Kang Yadi ke saya di sini Kang? Boleh. Mungkin ada. Nah, tapi jalannya nih. Iya sih. Ini di sebelah sini. Ini sosoknya berpindah-pindah ke sebelah sini. Oh, jeblok tuh. Memang tanahnya kebasan. Jadi saya melihat di sini. Terus dia ini pindah-pindah ke. Tapi coba. Gak apa-apa di sini ya. Saya coba ya. Agak mungkin ini makam kayaknya. Makam ya. Mundur aja dikit terus. Lalu ya. Cuma ini kan kondisinya juga takutnya. Oh ya udah di sini lagi aja tuh ya. Apa-apa, Tadi saya bantu tarik nanti. Coba di sini. di sini aja. Oh ini area pemakaman ya. Iya. Kang Yadi sebelah sini boleh? Kita coba. Langsung masuk. Silakan udah masuk. Sampurasun. Tes. Sarang saha. Di anom kau lah. Kepanggen ka anom. Abdi sapara kanca ti tim Juru Mata. Kumaha bade aya nu didugikeun ka anom. Mungkin anu notifikasi. Mangga Kang Yadi. Pilih bade naras-naras mah. Cager. Amin. Tadi pas dongkap tinggal sekarang ya maksa. Saya beginian kalau selanjutnya. Kami kan ya jangan muka habis dan kaki pengen tengki.
mawas diri jangan lupa gawean jang ya mawas dirinya sakit itu Jarolin gitu. cing mawas dirinya cingeling kabeh cingeling ya cingeling kabeh cingeling Lami diri ti. Teu bieu untuk aula kan ngariung deder ieu cingelingnya eling Nah, udah ki atuh nu tiasa ku akhir didugikeun kanggo kapribada sareng ka tim juru mata. cingeling lah kabehnya cingareling kahar ti meureunnya kahar Nuhun atuh nuhun ki. Mangga beli aki bade ieu deui mah. kira ulin ka tempat kaula Insya Allah satunya dia nanti penyaya waktu nama pengen pesantrennya. nya teu kudu rusuh Itu suka bumi sok itu kaula janjangan Mangga Kang Aris pilih bade ya. Cepat kaula ngintahleunnya sampurasul sampai baik sahabat juru mata, kita udah melakukan mediumisasi terakhir dah. Yang datang barusan itu Ki Anom ya dari Tasik itu Kang Yadi. Iya, Suryalaya. Nah, dari Suryalaya ya Ki Anom itu. Dan beliau juga memberikan pesan tetap eling ya dan mawas diri. Eling umat kaum muslimin. Betul. Mungkin elingnya itu kita tetap mengingat kepada Yang Maha Kuasa ya, dan kita tetap mawas diri lah dalam kehidupan ya. Mungkin gitu ya Kang Aris ya. Baik, mungkin ada benang merah yang kita dapat di tempat ini Kang Yadi. Pada intinya kita tetap bertawadu atau tetap mengingat kepada Yang Maha Kuasa ya, karena tidak ada kekuasaan yang lebih besar daripada kekuasaannya ya Kang Yadi ya, baik lahir maupun batin ya Kang Aris ya. Iya Kang Ira. Dan para leluhurnya Kang Yadi atau leluhur kita semua di sini menyampaikan kita harus tetap istilahnya ngamumule atau menjunjung tinggi ya para leluhur kita, leluhurnya Jawa Barat ya Kang Yadi ya, leluhurnya Pajajaran, dan harus tetap mengingat atau tetap menjaga orang tua kita juga yang masih hidup ya Kang Yadi ya. Jadi intinya kita melebih dulukan atau mendahulukan kepada orang tua yang masih hidup ya. Betul. Harus tetap kita menjaganya Kang Yadi, jangan tadi ada pesan khusus juga ke Kang Yadi untuk tetap istilahnya mengawasi atau menjaga orang tua Kang Yadi yang masih ada ya Kang Yadi ya, karena sering ditinggal ya. Mohon izin ya Kang ya, sedikit nambahin Kang. Karena memang ajaran beliau itu lebih ke orang tua kan. Betul. Ya lebih orang Sunda bilang ngemumule ya Kang ya. Ngemumule, betul. Menjaga ngemumule orang tua. Jadi ajaran beliau itu lebih kepada bagaimana kita menghormati orang tua. Betul Kang Aris. Dan tadi juga ada tambahan sedikit dari beliau juga ya Kang Aris ya. Hasil mediumisasi Kang Aris tadi, beliau mengajarkan ketenangan ya dalam melakukan segala hal dalam kegiatan sehari-hari mungkin ya. Dan kegiatan beribadah mungkin kita juga harus tetap tenang katanya. Menurut beliau seperti itu ya. Kalau kata bahasa Sundanya jangan celaka ke pamalas orang. Betul, jangan berusak-berusuk ya. Betul. Kurang lebih seperti itu ya. Dan setiap langkah. Baik, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan untuk saat ini ya Kang Aris ya. Saksikan konten-konten kita ya Kang ya. Ya, tetap saksikan konten-konten kita selanjutnya. Mudah-mudahan konten kita kali ini bisa mengedukasi para sahabat juru mata dimanapun berada ya. Dan tetap kita menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kita ya. Di atas langit masih ada langit ya Kang Aris. Selamat malam ya. Assalamualaikum.